Oke. Amalan pokok di Muslim Miskin itu ada banyak, ada 4. Tapi malam hari ini saya mau bahas inspiring. Apa? Ini pintu gerbang yang mudah, pintu gerbang yang buat antum bisa dengan izin Allah naik ke permukaan. Mau? Saya akan kasih dalilnya. Enggak mau saya paksa sama antum. Antum mau berubah enggak apa-apa, enggak juga enggak ada masalah. Enggak ada urusan. Tugas saya menyampaikan. Dan tugas saya mempraktekkan apa yang sudah saya sampaikan. Saya bertanggung jawab di hadapan Allah atas apa yang keluar dari mulut saya. Saya tidak akan dihisap Allah gara-gara antum gak mempraktekkan apa yang saya ucapkan. Saya dihisap Allah atas apa yang saya ucapkan dari mulut saya. Clear? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah gak akan ngasih beban di luar kemampuan. Tapi Allah juga bilang, aku gak akan merubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu merubah dirinya sendiri. Nah, apa yang harus dilakukan Ustadz? Nih lihat. Giving is the best communication. Antum sudah bisa tebak ini kemana arah pembicaraan saya. Rumusnya sederhana. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, maka engkau akan ditolong oleh Allah. Rumusnya sederhana. Tolong dulu baru ditolong. Coba diulang. Tolong dulu baru ditolong. Bahagiakan orang lain, kita akan dibahagiakan Allah. Muliakan orang lain, kita akan dimuliakan. Tolong dulu, baru ditolong. Surat 47 ayat 7. Sekarang kita lihat hadisnya. Abu Hurairah radhiyallahu an bersabda, Allah senantiasa menolong seorang hamba. Yuk, sama-sama. 1, 2, 3. Siapa yang paham bahasa Indonesia? Senantiasa artinya? Siapa yang pengen selalu ditolong Allah? Berapa orang? Kapan aja perlu, datang pertolongan. Kapan perlu, pencet tombol, datang. Pencet tombol, datang. Mau? Ada rumusnya nggak? Ada. Yang ngomong siapa? Hadis loh. Yang ngomong siapa? Terlalu semangat antum. Yang ngomong siapa? Baginda Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah ngomong benar atau salah? Yang percaya omongannya Rasulullah berapa orang? Ini pola loh ya. It's not a miracle. Nggak ada itu istilah keajaiban kalau saya nggak nganggap itu keajaiban. It's a method, sebuah pola. Pasti berulang-ulang terjadi. Karena Rasulullah yang bilang, kalau dalam bahasa Quran namanya sunnatullah. Ayo, Allah senantiasa menolong seorang hamba. Coba diulang. Allah senantiasa menolong seorang hamba. Syaratnya, antum foto, print, tempel di kamar, di kos-kosan antum tuh. Kenapa kok skripsi saya nggak selesai? Karena saya menyulitkan orang lain. Kenapa hidup saya kok susah? Jangan-jangan saya banyak nyusahin orang. Clear nggak nih? Yang ngomong siapa? Mungkin benar atau pasti benar? Pasti benar bos, nggak mungkin salah. Sekarang kita lihat, mau bukti nggak? Saya mau tunjukin bukti, mau nonton? Ini video saya ambil dari Thailand. Video ini teman-teman bukan muslim, tapi sabda baginda Rasulullah dan firman Allah betul-betul terbukti. Lihat ya. Punya waktu nggak 2 menit, 3 menit? Bismillah ya. Kita nonton. Ini video udah kemana-mana saya bawa keliling. Anak kecil mencuri obat. Bapak ini gak kenal sama anak ini. Lalu apakah ibumu sakit? Dia bilang iya, ibu saya sakit, saya terpaksa curi. Bapak ini yang bayarin obatnya. Lalu dia bilang, nah ambilkan sup sayur. Sup sayur sama obat. Dikasih sama anak ini. Gak kenalan nama, gak tukaran nomor handphone, cuma dilihat sebentar aja. Lalu anak kecil ini lari begitu saja. 30 tahun kemudian, berapa tahun? Pak, bapak ini masih jualan di jualannya, anaknya sudah besar, tapi hobi dia nolong orang, ngasih makan orang masih berjalan terus. Termasuk orang gila yang minta-minta. Tiba-tiba jatuh, terbanting dan kena bagian otak kepala. Income satu-satunya ya dari jualan mie tadi. Terpaksa masuk rumah sakit, dirawat dokter, telepon kemana-mana minta bantuan. Income gak ada, karena gak jualan gak dapat income.
Total biaya 722.000 baht atau kurang lebih 300 juta rupiah. Gak punya penghasilan karena dagangan gak jualan, bapak yang biasa dagang. Dia musyawarah sama dokter, tanya-tanya sama dokter, gimana, masih mau dilanjutkan operasinya? Dia bilang iya, lanjut. Terpaksa ruko satu-satunya dijual, tempat dagang. Besok pagi pasca operasi, si perempuan ini dapat surat. Ringkasan biaya pengobatan, semuanya nol baht. Semua biaya sudah ditanggung 30 tahun yang lalu. Dengan 3 bungkus obat penghilang rasa sakit dan sekantung sup sayuran. Dia baru sadar ternyata dokter yang membedah bapaknya adalah anak kecil yang tolong bapaknya 30 tahun yang lalu. Nama dokternya Dr. Praja Aruntong, orang Thailand asli. Dia pernah bersumpah waktu kecil terpaksa mencuri karena ibunya sakit dan dia miskin. Semenjak kejadian itu, dia bersumpah, saya harus jadi dokter supaya tidak ada lagi anak kecil yang mencuri seperti saya waktu kecil dulu. Dan orang ini masih hidup sampai sekarang di Thailand. Namanya Dr. Praja Aruntong dan sekarang hidupnya diabdikan untuk menolong banyak orang. Tuhannya bukan Allah, nabinya bukan Muhammad. Ketika dia memberi, dia dapat bantuannya. Apalagi antum yang dilahirkan sebagai umat Nabi Muhammad. Hubbud dunya wa karahiyatul maut yang disebut Rasulullah sebagai al-wahan itu, apa terjemahan hubbud dunya? Terlalu cinta dunia. Antum terjemahannya apa? Hubbud dunya yang diterjemahkan itu, kalau saya boleh ditanya, saya akan terjemahkan dengan kalimat pelit, masin, kedekut, bakhil. Itu masalah umat hari ini. Traktir dong, diskon dong, mentalnya miskin. Udahlah dompetnya tipis, mentalnya tipis, akhlaknya juga tipis. Traktir dong, minjam motor kawan, pulang-pulang bensinnya pura-pura bodoh lagi, gak mau dengerin, gak mau ini. Gimana antum mau diangkat sama Allah derajatnya? Akhlaknya tipis, dompet boleh tipis, akhlak harus tebal. Bilang tahu diri lah, minjam motor kawan, bos izin ya saya gak bisa ngisiin bensin, minta maaf banget punten, tapi tadi ini ada saya beli kue harganya 5.000 buat antum ya. Itu namanya dompet tipis, akhlak tebal. Numpang di kamar kawan, ngabisin mie instannya, ngabisin telurnya, habis itu kabur. Mana mau kaya? Allah lihat, malaikat yang turun tuh bukan malaikat Mikail yang bagi rezeki, malaikat maut terus turun. Kapan matinya ini ya Allah?